Persepsi bahwa politik tuh hanya sesuatu yang berat. Iya. Padahal itu politik dari kata dasarnya sendiri cuma cara menyelesaikan sebuah masalah. Titik. Sudah itu saja ya, Bu ya. Wah. Nah, politik dan perempuan. Ini kan apa ya, kalau kita bicara politik dengan perempuan ini kan untuk zaman sekarang mungkin sudah dibilang umum begitu ya, Bu ya. Tapi beberapa tahun ke belakang ini merupakan satu hal yang mewah begitu loh. Perempuan berpolitik itu mewah, perempuan berpolitik itu istimewa, keren gitu tuh, Bu ya. Nah, bagaimana nih, Bu, menurut Ibu perkembangan perempuan dan politik saat ini? Sama sebetulnya. Beberapa tahun yang lalu dianggap mewah karena ada pendorongan ke stigma tadi yang kita bahas awal, bahwa itu adalah sesuatu yang berat kayak gitu kan. Yang bikin beban hidup nambah jadi terbebani. Yang bikin hidup yang sudah susah makin susah, yang bikin hidup udah bikin otak mendidih menjadi makin mendidih, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Damar Banten. Ketemu lagi bersama dengan saya Ayu Abdul Aziz dalam dalam program Suara Perempuan Banten. Bincang ringan, padat, bermakna. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam bincang-bincang ringan pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pada hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama kita beberapa menit ke depan. Sudah ada Ibu Dr. Nina Yuliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Asik banget ngobrol sebelum ini nih, sahabat Damar Banten ya. Ibu Nina ini merupakan akademisi dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pantesan ngobrolnya enak banget. Kayak teman sebaya. Itu kata kuncinya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol seputar komunikasi politik untuk perempuan. Agak berat sih, tapi kita bikin ringan aja ya, Bu. Baiklah. Ya. Karena kalau ngobrolin politik itu biasanya kok kayak yang jelimet gitu ya. Padahal politik ini sebenarnya bisa dibikin ringan ya, Bu ya. Sebenarnya politik ini apa sih, Bu? Arti secara harfiah gitu, Bu. Secara harfiahnya politik itu simpel. Cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Masalah itu kan banyak, semua masalah. Jadi masalah. tidak hanya yang terkait dengan masalah kebijakan publik, kayak gitu. Cuma kemudian kita mengkerucutkan dan mempersepsikan seakan-akan berpolitik itu akhirnya cuma ngurusin masalah kebijakan publik. Biasanya sehingga begitu. itu yang menjadi berat dan ngejelimet. Itu yang membuat masyarakat awam mikirnya kayak gini, bukan urusan saya. Udahlah saya mah macul aja, atau saya mah udah masak aja, jualan di pasar aja. Akhirnya karena ada pendorongan persepsi ke sana, saya juga nggak tahu ya, mulainya dari mana sih bahwa warga tuh menafsirkannya kalau politik tuh sesuatu yang berat. Sehingga mereka enggan menyentuh dan akhirnya keduanya tidak saling menyentuh. Padahal keduanya saling membutuhkan, kayak gitu kan ya. Nah, nggak tahu asal mula sejarahnya seperti apa sehingga ada persepsi bahwa politik tuh hanya sesuatu yang berat. Padahal itu politik dari kata dasarnya sendiri cuma cara menyelesaikan sebuah masalah. Titik. Sudah itu saja ya, Bu ya. Wah. Nah, politik dan perempuan. Ini kan kalau kita bicara politik dengan perempuan ini kan untuk zaman sekarang mungkin sudah dibilang umum begitu ya, Bu ya. Tapi beberapa tahun ke belakang ini merupakan satu hal yang mewah begitu loh. Perempuan berpolitik itu mewah, perempuan berpolitik itu istimewa, keren gitu tuh, Bu ya. Nah, bagaimana nih, Bu, menurut Ibu perkembangan perempuan dan politik saat ini? Sama sebetulnya. Beberapa tahun yang lalu dianggap mewah karena ada pendorongan ke stigma tadi yang kita bahas awal, bahwa itu adalah sesuatu yang berat kayak gitu kan. Yang bikin beban hidup nambah jadi terbebani. Yang bikin hidup yang sudah susah makin susah, yang bikin hidup udah bikin otak
mendidih, menjadi makin mendidih, sehingga abai. Nah, ketika sudah membatasi diri dengan hal seperti itu dan mengambil sikap abai, kemudian muncul kata mewah tadi itu. Hanya orang tertentu yang tidak abai, yang mampu berpikir secara logika dan sederhana bahwa politik itu adalah sesuatu yang sederhana, urusan kita semua, kebutuhan kita. Kayak gitu, dan itu justru untuk menertibkan dan memudahkan hidup kita, menjamin hidup kita. Nah, ketika ada segelintir orang yang kemudian berpikir demikian, beda dengan yang memiliki persepsi rumit dan sebagainya, maka muncullah kubu mewah itu ya, kubu dan persepsi mewah. Nah, mungkin dengan saya berbicara di sini sekali lagi, politik itu sederhana. Dan politik itu bukan sesuatu yang mewah, politik itu milik kita bersama, hak kita bersama, bahkan kewajiban kita bersama. Seperti itu. Karena apa? Politik sekali lagi cara menyelesaikan sesuatu, dan kita semua butuh cara. Butuh cara untuk menyelesaikan masalah kita. Karena hidup sendiri adalah rangkaian dari masalah. Kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menghindari cara untuk menyelesaikannya, maka yang ada kita cuma dapat masalahnya doang. Iya kan, logikanya gitu. Gitu logikanya, kayak gitu. Politik itu sekali lagi cara menyelesaikan masalah. Kalau cara untuk menyelesaikannya kita hindari, yang tersisa hanyalah masalah yang menumpuk. Iya. Jadi kita balikan pemikiran kita bahwa politik itu berat dan menjadi beban, kayak gitu. Justru kalau kita tidak berpolitik, justru masalah menjadi numpuk, beban menjadi numpuk, hidup semakin berat. Tapi masih berbicara perempuan dan politik nih ya Bu ya. Tidak semua perempuan mendapatkan akses, tidak semua perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpolitik, begitu kan Bu ya. Sekali lagi, karena kata kuncinya kita berpikir politik itu berat. Bagaimana cara perempuan mendapatkan akses? Gampang. Gampang banget. Apalagi di zaman digitalisasi ini. Di zaman era semuanya serba bisa kita akses ya, secara teknologi informasi. Sekarang saya tanya, apakah satu suara presiden lebih berarti daripada satu suara warga Indonesia yang didengarkan, yang menggaung lewat berbagai platform media? Tidak, sekarang sudah tidak ada bedanya. Jadi akses politik itu sekarang itu sangat mudah. Kita tinggal melakukan, menginformasikan, menyampaikan kebutuhan dan aspirasi kita lewat berbagai platform media, teknologi informasi. Tapi tanda kutip ya, semua ada aturannya. Jangan sampai kita melanggar undang-undang ITE kayak gitu. Tapi kalau menyampaikan aspirasi kayak misalnya seperti ini, saya ibu rumah tangga. Saya berbicara perempuan ya, kebutuhan perempuan dulu misalnya kayak gitu. Saya ibu rumah tangga dan saya adalah pekerja buruh di pabrik, misalnya di Cikande pabrik X misalnya seperti itu. Kenapa? Ketika saya baca undang-undangnya kayak gitu kan, bahwa tata cara masuknya seperti ini kayak gitu. Tapi pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya kayak gitu kan, bahwa kami ketika mau masuk itu dimintain uang sekian dan sekian dan sekian dan sekian kayak gitu kan. Di mana hal ini udah gitu misalnya fasilitas yang kami dapat di sana, entah jaminan kesehatan atau apa kayak gitu, di mana semua itu adalah bertentangan dengan undang-undang kayak gitu kan dan sebagainya. Dan ini percayalah dialami oleh 5.000 karyawan misalnya X pabrik X. Dan ini bukan hanya di angkatan saya, tapi angkatan sebelum dan sebelumnya kayak gitu. Lihat, berpolitik itu gampang, cuma menyuarakan keluh kesah yang kita rasakan saja kayak gitu. Kalau memang misalnya di tingkat pabrik sudah coba dikomunikasikan dengan para pimpinannya kayak gitu kan, saya tidak mau membayar, kalau kamu tidak mau membayar kamu begini-begini, intinya dipersulit kayak gitu. Intinya sudah selesai lah ya cara dia menempuh jalur internalnya. Terus ada aturannya lagi, dia bisa menempuh
di hubungan industrial itu kan ada PT UN perdagangan segala macam ya emang intinya dia sudah ini kayak gitu kan. Nah, dia mainlah media. Jadi sekarang itu apa ya? Space saya ruang komunikasi publik itu tidak dimonopoli oleh orang yang memiliki kuasa dalam tanda kutip struktural kekuasaan seperti pejabat dan sebagainya. Ruang komunikasi publik itu sekarang milik siapapun yang bisa mengaksesnya. Betul. Meskipun itu Presiden Jokowi, kalau dia tidak punya waktu untuk mengakses, maka dia hanyalah seorang Presiden Jokowi. Iya. Gitu loh. Sekarang ini kan the power of people, power of netizen gitu kan. Karena ruang publik yang dulu sebelum ada zaman informasi dan teknologi seperti ini kayak gitu kan, untuk dapat ruang publik itu susah sekali. Mungkin kita ingat ya zaman Soeharto Kak. Ya, saya hanya ngelihat di berita-berita kayak gitu kan, dan di sejarah katanya kan koran dibredel, ini dibredel kayak gitu kan. Jadi memang aksesnya susah ya untuk mengakses ruang komunikasi publik. Tapi sekarang siapa yang bisa membatasi? Tidak ada yang bisa membendung ya Bu ya. Asal tadi itu kita sadar undang-undang ITE kayak gitu. Nah ini kan kerap kali terjadi nih Bu, manakala ada seseorang, katakanlah seseorang itu menyuarakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, dia merasa dirugikan gitu kan ya. Ini perempuan ini korban misalnya, katakanlah dia perempuan ya Bu ya. Dia ini korban, kemudian dia menyuarakan ketidaksukaan dia atau ketidaknyamanan dia. Pihak-pihak yang terusik ini kemudian justru mengkasuskan lah yang tadinya jadi korban kenapa tiba-tiba jadi pelaku. Nah ini kan banyak nih Bu kasusnya, contohnya banyak gitu ya Bu ya. Ini sebenarnya apa yang salah gitu Bu? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena sudah sifat alaminya ketika dia diserang maka dia melindungi diri atau bertahan. Pertahanan diri. Meskipun itu pelaku, dan itu tidak ada yang salah. Makanya kalau kita lihat di hukum kayak misalnya yang baik korban maupun pelaku boleh kan ngambil pengacara, pakai pengacara. Nah itu dia, nggak ada yang salah. Tapi kenapa kondisinya bisa terbalik begitu Bu? Tidak terbalik juga. Tidak terbalik. Jadi sekali lagi gini, di era informasi seperti ini kan gini, hukum di ilmu komunikasi adalah bahwa makna kekuatan itu bukan ada di pesannya, tapi yang memberi makna adalah kitanya sendiri, si pembaca. Nah, kalau memang tiba-tiba ada kesan seperti itu, artinya komunikasi si pelaku bagus. Jadi dia sampai menyentuh pembaca kayak gitu kan, membulak-balikan pembaca kayak gitu dengan cara komunikasi dia, pesannya, kalimat-kalimat yang dipilih misalnya dan sebagainya yang menarik lah kayak gitu kan, kayak gitu. Artinya karena dia adalah komunikator ulung. Kayak gitu. Sedangkan si korban ini tidak mampu menampilkan citra itu. Jadi kalau sekarang kan perangnya seperti itu. Betul. Perang komunikasi, perang pernyataan. Betul. Jadi kenapa seperti itu tidak masalah apa-apa secara hukum komunikasi ya kayak gitu. Karena kalau hukum secara hukum ilmu hukum sebetulnya siapa yang korban siapa yang pelaku itu pasti akan bisa dibuktikan di meja pengadilan kayak gitu kan dengan berbagai prosesnya. Tapi ketika kita bilang ruang publik kayak gitu kan dan ruang komunikasi dan perang komunikasi itu tidak ada yang salah. Maka menjadi kewajiban yang si korban ini untuk melakukan manuver komunikasi kembali, mempengaruhi publik seperti apa agar ketika dia korban dia bisa dipahami oleh orang banyak memang dia sebagai korban. Kayak gitu. Ini hanya masalah manuver komunikasi. Jadi tidak ada yang salah. Di ilmu komunikasi ya, saya tidak bilang ilmu hukum. Kalau hukum sampai seperti itu memang ada masalah dengan hukum kita kayak gitu. Tapi kita titik berat di komunikasi. Ketika kita masuk ruang publik kayak gitu kan, disangkanya yang pelaku ini menjadi korban di ruang publik ya, di ruang informasi dan komunikasi publik ya. Bukan hukum ya, bukan di dunia
hukumnya. Baiklah, ini kan Bu, kalau kita lihat ya Bu ya, secara umum nih Bu ya, masih banyak sekali ketimpangan gender dalam aktivitas sehari-hari ya Bu. Katakanlah dalam pekerjaan tadi, biasanya untuk posisi-posisi, katakanlah posisi-posisi strategis atau pejabat pemegang kebijakan gitu kan, itu selalu didominasi oleh pihak laki-laki. Nah sekarang perempuan itu kan makin keren, makin canggih ya Bu. Ini yang salah satu yang saya bahagia banget itu, perempuan zaman sekarang itu makin makin melek gitu ya Bu ya. Jadi dia itu seperti tersadar bahwa tidak hanya laki-laki loh yang bisa melakukan itu, perempuan juga bisa, asalkan mungkin dia itu mempunyai akses atau mempunyai mungkin modal atau apa gitu ya Bu ya. Tapi kan kalau kita lihat lagi nih Bu, mungkin nggak usah jauh-jauh dari negara luar lah ya Bu ya. Di dalam negeri sendiri tuh masih ada loh Bu ketimpangan gender begitu tuh Bu. Betul, dan itu akan selalu ada, dan itu nggak akan pernah habis. Jadi kita nggak usah pusing memikirkan kenapa sih masih selalu ada kayak gitu. Karena nanti kalau itu nggak ada, kita nggak hidup. Kita tidak mengembangkan diri, kita tidak bertumbuh. Iya benar ya Bu ya. Hidup itu adalah rangkaian masalah. Itu yang harus kita catat bold ya. Yang harus kita garis bawahi kayak gitu kan. Politik itu adalah cara menyelesaikan masalah, kan sudah ada jawabannya. Jadi kalau kita cuma punya cara menyelesaikan masalah, nggak ada masalahnya, apa yang mau diselesaikan? Maka politik pun mati. Karena nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang cukup bikin kita fokus adalah sekarang masalah yang dihadapinya apa? Masalah kuota perempuan di parlemen. Yaudah kita fokus itu aja, nggak usah mikirin misalnya kok kayaknya ketimpangan gender tuh ada terus kayak gitu. Kita mau dunia berhenti, kiamat kayak gitu. Ada siang, ada malam, terus kita ngeluh siang itu panas ya, coba kalau malam terus kayaknya adem. Serius itu yang kita minta gitu. Malam juga gelap gitu kan. Jadi, banyak hal yang tidak bisa dilakukan. Sekali lagi ya, kita itu harus membangun mindset di otak kita itu secara bukan hanya saja sistematis terstruktur, tapi benar gitu. Tidak hanya terstruktur, terstruktur, sistematis, tapi juga harus benar kayak gitu loh. Nggak sembrono gitu ya Bu ya. Jadi harus benar, itu seperti tadi. Oke, ada masalah ketimpangan gender, so what? Gitu kan. Kita hadapi masalahnya apa sekarang yang terjadi. Kayak gitu. Toh di antara semua masalah itu sudah banyak dijawab untuk menaikkan kuota di parlemen. Bahkan kalau nggak salah di Makassar atau apa itu lebih daripada yang ditargetkan. Dia udah 45% dari parlemen, dari ini. Berarti kan ada cara menyelesaikan masalah. Yang kita kenal kalau di pemerintahan apalagi kan studi banding lah, apalah. Tapi ada kan caranya, meskipun ada yang di bawah standar undang-undang kayak gitu kan. Misalnya 10%, 12% yang di bawah standar. Itu masalah. Tapi kan ada ternyata yang justru di atas itu. Berarti ada solusi kayak gitu kan. Seperti itu. Kayak malam dingin kayak gitu, tapi dia akan berakhir ketika siang. Siang ini adalah solusi dari dinginnya malam. Selesai kayak gitu. Setiap masalah itu satu paket sama solusinya. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena di parlemen itu banyak kebijakan yang tidak bisa diakses atau setinggi apapun laki-laki, entah tingkat kekuasaannya, jabatannya, tingkat pendidikannya dan sebagainya. Itu ada yang tidak pernah bisa dia sentuh kebijakan itu. Artinya kita tetap memiliki peluang. Betul. Jadi tidak ada masalah. Yang justru masalah tadi itu sistematika dan benar, tersistematis dan benar kayak gitu kan. Artinya kita cuma harus mikirin, berarti kita sudah punya satu kesempatan potensial. Percayalah, ada isu atau kebijakan apapun yang tidak bisa diambil oleh laki-laki dan hanya perempuan. Itu hukum pertamanya. Berikutnya yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kita masuk ke pintu itu. Artinya kalau itu sampai gagal, kita masuk, maksudnya kita sampai tidak bisa masuk ke pintu itu, bukan masalah karena ada laki-laki menghalangi dan sebagainya. Koreksi ke kita dulu. Hal apa yang harus kita inventarisir dan introspeksi dari kita yang kemudian nanti menghasilkan apa yang harus kita tingkatkan
kayak gitu kan. Iya, jadi jangan menyalahkan kenapa ketimpangan itu selalu ada. Kalau kitanya sendiri tidak bertumbuh dan tidak berkembang, kita nggak akan punya kunci untuk masuk. Jadi wajar kalau ketimpangan itu selalu ada. Tapi kalau perempuannya sendiri bertekad dan tahu potensinya, saya harus bertumbuh dan berkembang karena saya mau punya kunci untuk masuk ke daerah itu. Selesai. Nah ini Bu, upaya-upaya apa saja nih Bu yang bisa dilakukan supaya potensi perempuan ini bisa terus dikembangkan gitu tuh Bu? Pendidikan jelas, literasi jelas, baik formal maupun non formal, tidak ada solusi lain. Itu aja, simple. Pendidikan formal ya tentu saja melalui jenjang-jenjang sekolah yang sudah ada di Indonesia ya, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan sebagainya kayak gitu kan. Terus jenjang non formal seperti ikut pelatihan yang seperti hari ini ya, pemberdayaan perempuan kayak gitu kan. Terus sosialisasi, internalisasi nilai-nilai politik kepada perempuan kayak gitu kan. Mengenalkan politik secara sederhana sampai mengenalkan politik yang memang secara luas yang tadi kita sebut di awal kayaknya sesuatu yang beban berat kayak gitu, mewah dan mahal kayak gitu. Karena semua ada porsinya. Jadi ada perempuan yang memang kapasitasnya dia bagus di permasalahan politik sederhana. Dan memang ada perempuan yang kapasitasnya dia bagus di permasalahan politik yang mewah, yang dalam tanda kutip mahal ya, mewah dan berat tadi. Semuanya sudah tersebar porsinya. Jadi seharusnya itu tinggal diisi, masing-masing tinggal duduk. Jadi jangan pernah kita pun menargetkan bahwa perempuan menempati posisi yang mewah dan mahal semua. Nggak bisa, nggak ada hukumnya seperti itu. Laki-laki aja yang bukan perempuan, punten bukan mendiskriminasi atau mendiskreditkan misalnya profesi tertentu, tapi laki-laki aja yang kita anggap kalau laki-laki kan enak kayak gitu kan, maksudnya gampang, apa-apa ini kayaknya punya kekuasaan banget. Tapi lihat laki-laki aja kan secara profesi kan misalnya mulai dari pemulung kayak gitu kan, ini dia juga sama berstrata kan kayak gitu. Karena memang hukum alam seperti itu. Kalau semuanya pengen duduk di tingkat mewah, mahal dan ini, terus siapa yang akan mengisi di tingkat ini? Jadi kita juga harus realistis ya dengan target kita, dengan nafsu kita, dengan ambisi kita perempuan kayak gitu kan. Jangan jadi kita tuh mau perempuan tuh mengenal politik tuh nggak mewah ini dan semuanya tuh bisa masuk ke, kita nggak bisa egois seperti itu. Terukur loh, harus terukur, ukur sistematika dan seterusnya. Dan benar tadi ya Bu. Yang namanya kesetaraan gender itu tidak boleh konyol begitu ya Bu ya. Iya. Bahkan kalau secara referensi keilmuan di komunikasi ya tentang kesetaraan gender kayak gitu. Awal-awal sejarah kesetaraan gender itu justru hadir itu kan di permasalahan buruh pabrik. Jadi dulu itu zamannya itu masalah pemodal dan buruh kayak gitu, baik buruh laki-laki maupun buruh perempuan. Pemodalnya hidup dalam kekayaan luar biasa, pesta-pesta tiap malam, pakai baju yang mungkin gambarannya kayak Little Missy itu kayak gitu kan ya, kayak zaman dulu yang bangsawan Eropa dan sebagainya kayak gitu, jalan-jalan dan sebagainya. Sedangkan pekerja buruh yang menghasilkan pundi-pundi kemewahan bagi mereka itu kerja 24 jam dengan gaji minim, dengan jaminan kesehatan yang tidak memadai dan sebagainya kayak gitu. Muncullah perlawanan itu kayak gitu kan, muncullah perlawanan itu. Kemudian di dalam buruhnya sendiri ternyata terbagi dua. Sampai hari ini misalnya kenapa di pabrik-pabrik misalnya seperti di Cikande itu lebih banyak menerima perempuan daripada laki-laki pegawainya, karena perempuan itu dia orangnya yang realistis. Jadi kayak gini, dan mudah diatur. Realistis yang membuat perempuan kenapa banyak disukai oleh pabrik-pabrik, karena perempuan sedikit lemah untuk egois. Jadi kalau laki-laki misalnya kalau ditindas, dia atau disuruh paksa, dia bisa melawan balik. Intinya susah diatur oleh orang pabrik atau pemilik kekuasaan kayak gitu kan. Kalau perempuan mikir, kalaupun saya ditindas, kalau saya berhenti, anak-anak saya siapa? Akhirnya dia dalam tanda kutip
nerimo, iya kayak gitu ya. Nerimo bukan nerimo penjajahannya atau intimidasinya, tapi nerima nasibnya bahwa dia sebagai perempuan, sebagai ibu, dia harus memastikan kehidupan anak-anaknya. Kalau laki-laki bisa egois, saya nggak mau ditindas harga diri saya, karena memang sekali lagi secara fungsional neurologinya Tuhan memberikan kayak gitu. Harga diri laki-laki itu tinggi, tersentil sedikit, dia lebih ego dia itu muncul. Jadi meskipun tahu dia tidak bisa mencari pekerjaan dengan mudah, tapi kalau egonya sudah disentil, baik saya akan berhenti. Karena dia nggak mau harga dirinya. Tapi kalau perempuan lebih realistis. Kalau suami saya sudah jadi pengangguran, anak saya 3, saya pun sekarang berhenti, siapa yang menjamin kehidupan anak-anak saya? Karena dia tidak memikirkan dirinya, dia juga tidak memikirkan suaminya, tapi dia memikirkan bagaimana dengan anak-anak saya. Jadi sekali lagi dia bukan bertahan dan menerima karena perlakuan tidak adilnya, tapi dia bertahan dan menerima karena anak-anaknya. Ada yang harus dia perjuangkan kayak gitu. Gitu. Nah, akhirnya itu pun dimanfaatkan oleh pemilik modal kayak gitu kan. Sehingga perempuan itu karena begitu dia mau jadi diatur, dikasih gaji kecil dan sebagainya, itu mau. Nah, itu yang membuat pabrik-pabrik baik di Cina dimanapun, bukan hanya di Indonesia, itu dia lebih suka perempuan. Dan perempuan kelebihannya selain mau dikasih upah murah dan mudah diatur, perempuan tuh leken. Tekun gitu tekun. Mereka untuk pekerjaan tuh lebih teliti Nah, sebetulnya itu sudah masalah ya. Kalau kita berbicara masalah politik perburuhan tenaga kerjaan ya, kayak gitu kan, secara keilmuan maupun secara undang-undang kayak gitu. Sebetulnya kayak gitu. Nah, terus bagaimana agar itu misalnya terangkat kayak gitu ya. Ya tadi itu tugas kita ya untuk mengedukasi ya, dan mungkin saya salah satunya, mudah-mudahan nanti tidak dipotong bagian ini. Tidak, ketika mengedit kayak kayak gitu kan. Terutama mungkin kepada wakil-wakil kita yang sudah jelas duduk ya kayak gitu kan, yang sudah jelas duduk dan sudah memiliki target untuk duduk kayak gitu kan. Itu PR kita bersama, karena silahkan cek yang posisinya sebagai buruh itu dominan prosentasenya secara umum adalah perempuan kayak gitu, dan itu harus diselesaikan. Itu PR besar dan harus diselesaikan. Kedua, tadi yang saya singgung adalah masalah reproduksi perempuan. Masalah reproduksi perempuan itu kewajiban, entah kalau saya urutkan, saya nggak bisa mengurutkan yang tadi nomor 1 dan nomor 2 ya, tapi kalau saya harus mengurutkan, saya memilih reproduksi perempuan untuk sebagai diutama konsentrasi nomor 1 kayak gitu. Ini kalau mungkin sahabat Damar Banten mengikuti kegiatan Ibu Nina hari ini, Ibu Nina juga menjadi salah satu narasumber. Tadi menarik sekali obrolan kita di belakang panggung nih, sesaat acara selesai ya, kita berbicara mengenai reproduksi, kemudian juga kesetaraan gender, basic life skill. Nah ini nih Bu nih, Ayu mau bahas mengenai basic life skill. Maksudnya begini, sekarang ini kan laki-laki dan perempuan itu tidak bisa mengkotak-kotakan tugas tugas domestik, katakanlah begitu ya Bu ya, karena seperti Ibu bilang tadi, tugas domestik itu diwajibkan kepada perempuan karena perempuan ini sepakat. Gitu ya. Dan sudah ada obrolan akan hal itu gitu ya. Dan jadi sebenarnya semua ini sahabat Damar Banten bisa dibicarakan begitu kan, bicara soal basic life skill ya. Sepakatnya karena kurangnya pendidikan dan informasi. Jadi kalau andai aja perempuan ini tahu, tidak ada hukum yang mewajibkan dia sepakat untuk hal seperti itu. Andai saja dia tahu kalau dia punya pilihan untuk membicarakan dan membuat beberapa pilihan yang sebelumnya belum pernah muncul, saya yakin hari ini semuanya akan selesai. Kenapa? Jadi gini, saya kembali karena saya tetap akademisi ya, mau tidak mau saya agak berbicara sedikit mengenai konsep.
di referensi Barat sendiri yang terkenal dalam tanda kutip dari awal itu mereka mengajukan kesetaraan gendernya itu sangat frontal ya, sangat frontal. Feminis banyak iya, karena jadi feminis itu totalnya ada 12 aliran kayak gitu kan. Yang mulai nafsu mereka awal itu adalah mengalahkan laki-laki. Nafsu awal mereka kan masih emosi. Iya. Kan waktu awal-awal kan mereka ngerasa mereka itu ditindas kan. Kalau orang ditindas pengennya menang dari si penindas kayak gitu kan. Iya dong, iya kok. Makanya dia sangat frontal kayak misalnya perempuan tidak mau hamil, perempuan tidak mau menikah kayak gitu kan. Kenapa harus hamil, harus menikah, harus punya anak? Karena kalau menikah itu bagi mereka itu adalah penjara. Karena perempuan harus melayani suami, harus ada di bawah dominasi suami. Maka mereka memilih untuk tidak menikah. Kayak gitu. Itu kan yang frontal ya. Menurut saya ya, menurut saya. Juga tidak mau punya anak dan tidak mau menyusui kayak gitu. Karena apa? Jadi saking frontalnya mereka bilang tubuh saya adalah milik saya. Iya, terserah jadi, saya. Iya, terserah saya. Sampai itu melegalkan operasi plastik, misalnya kayak gitu tidak hamil, tidak mau menyusui. Kalau jadi mereka misalnya hamilnya itu pakai bayi nyewa rahim kayak atau bayi gimana kayak pokoknya tidak di tubuhnya dengan alasan karena nanti akan merubah tubuhnya kayak gitu kan, merubah tubuhnya dan sebagainya. Kemudian disadari setelah mereka menang, mereka mau hidup seperti apa? Akhirnya mereka mau hidup sesama perempuan, mau menjadi lesbi kayak gitu kan, kayak gitu kan. Iya, akhirnya mereka setelah menang dari emosi marah yang pengen mengalahkan perempuan itu, mulai kan puncak klimaks kan kayak gitu kan ya. Setelah puncak klimaks mulai mereda, akhirnya turun kan emosi itu. Sekarang saya sudah menang nih. Terus lalu apa? Saya mau hidup di dunia ini sendirian seperti tadi ketika kita masa kita pengen malam aja yang adem kayak gitu kan. Nah, kita pengen hidup di dunia ini perempuan semua kayak gitu kan. Kayak gitu. Terus berarti kita kalau pilihannya kalau kita nggak mau hidup sama perempuan, kita hidup sendiri atau kita memang hidup sama perempuan jadi lesbi atau dan sebagainya. Akhirnya mereka berpikir, oh nggak masuk akal. Hukum begitu nggak masuk akal. Sama yang seperti saya katakan, kalau kita kan masalah ketimpangan ya memang hidup masalah kayak gitu. Jadi kalau kita bilang nggak mau ada masalah, menurut saya nggak masuk akal juga kayak gitu kan. Nah akhirnya si perempuan di feminisme ini dia berpikir ulang, akhirnya mulai soft. Jadi bukan untuk mengalahkan, tapi akhirnya setara. Mulai setara kayak gitu dan sebagainya. Dan bahkan terakhir aliran feminisme yang lahir itu kira-kira udah nanti 2008 udah sekitar 30-an 20 sampai 30 tahun yang lalu justru aliran feminisme yang terakhir lahir itu adalah feminisme postmodern. Feminisme postmodern itu sudah mereka justru memperjuangkan harmonisasi antara perempuan dan laki-laki. Karena tadi itu pemikiran itu pengen setara aja ternyata memang saya kalau suami saya jadi kuli bangunan memang saya harus jadi kuli bangunan. Akhirnya perempuan mengalami kesulitan sendiri ketika menuntut kesetaraan kayak gitu kan. Akhirnya mereka terus meracik bagaimana nih agar saya tidak direndahkan, suami juga tidak direndahkan. Kita agar kalau suami jadi kuli bangunan, saya juga nggak mesti jadi kuli bangunan kayak gitu kan. Tapi kita memang bisa saling mengisi sesuai dengan porsi dan kemampuan kita dan sebagainya kayak gitu kan. Di hal-hal yang tidak bisa kita pertukarkan memang berarti harus masing-masing mengerjakan. Di hal-hal yang memang bisa dipertukarkan berarti kita tidak usah saling iri untuk mempertukarkan. Akhirnya sampailah kepada aliran feminisme postmodern. Ya, justru yang dicari itu sekarang keserasian, keseimbangan. Ternyata perempuan butuh laki-laki, laki-laki butuh perempuan. Nah, bagaimana ketika kita sudah sepakat membangun strategi untuk menjalani kesepakatan ini agar tujuan tadi itu tercapai. Nah akhirnya tadi itu lahirlah bahwa mengasuh anak itu siapa aja yang punya waktu kayak gitu dan itu dilakukan keduanya, pendidikan, ngurus rumah tangga dan sebagainya. Gak ada yang susah. Jadi yang namanya kesetaraan gender itu sesuai pada porsinya aja lah. Kalau berlebihan juga kayaknya nggak pas, nggak enak ya Bu ya. Karena memang dalam Islam pun makhluk wanita itu sudah
diatur sedemikian rupa, dimuliakan sedemikian rupa, betul, gitu betul, ya, betul. dengan kodratnya yang lemah, lembut, iya, tapi tetap kuat. Iya. Lemah lembut itu secara fisik dan perasaan ya, bukan pemikiran ya, kayak gitu, iya. Karena memang perempuan harus dilindungi secara fisik dan di agama sendiri jangan lupa, ini nih yang konstruksi budaya laki-laki mendominasi, ada frase yang mengatakan di belakang orang laki-laki sukses itu ada perempuan yang mendukungnya. Bukan, di agama sendiri, ingat, agama Islam di Al-Quran sendiri tidak pernah bilang perempuan itu di belakang laki-laki, tapi dia itu di samping. Makanya saya kalau ada yang ngomong kayak gitu, entah di forum publik, terutama forum publik ya, karena sekalian orang-orang yang lain yang di situ harus mendengar. Jadi itu nggak boleh, frase kayak gitu tuh nggak boleh. Itu sebuah dominasi wacana atau pesan komunikasi, pernyataan komunikasi oleh kaum laki-laki untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi perempuan itu di belakang kayak gitu. Saya selalu protes. Di agama sendiri tidak pernah bilang kalau perempuan itu di belakang, tapi dia di samping. Berarti harusnya frase itu mulai sekarang di samping laki-laki yang sukses karena ada perempuan yang sukses atau yang hebat. Iya, kayak gitu. Dimulai dari wacana, dan itu politik. Itu sudah politik. Pernyataan publik seperti itu sudah politik. Iya, negosiasi juga politik juga ya, Bu ya. Iya. Ini kita ngobrol asik banget. Aduh ya ampun, tapi ternyata kita sudah di menit-menit terakhir Ibu nih. Yakin di menit terakhir bukan melewati menit. Sudah dikasih aba-aba nih sama kameramennya. Baik Ibu, mungkin Ibu punya harapan begitu ya Bu ya, harapan atau mungkin kata-kata penutup untuk sahabat Damar Banten, khususnya untuk perempuan-perempuan Banten nih, yang mana Ibu ini adalah salah satu wanita keren di Banten gitu Bu. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan khusus? Baik, harus diakui wacana dominan budaya patriarki, budaya laki-laki untuk melanggengkan kekuasaannya itu ada dan akan selalu ada, kayak gitu. Apakah dia salah? Tidak. Itu adalah mekanisme bekerjanya apa yang sudah Allah kasih ke dia. Sekali lagi, Allah menyusun laki-laki itu memang untuk seperti itu, memimpin. Iya. Yang tidak disadari oleh laki-laki adalah bahwa ada batasan. Kapan dia harus mendominasi dan kapan dia harus merangkul. Nah, jadi anggap aja laki-laki sedang hilaf. Dan kita perempuan mengingatkan melalui suara kita. Tadi itu, kita kalau misalnya ranahnya rumah tangga, suami kita ngobrol. Ya, atau pah, atau abah, abi, gitu kan. Dibicarakan, dia sedang hilaf, dia butuh dikasih tahu dengan lembut, kayak gitu, butuh dikasih tahu dengan berulang kali. Kalau ternyata itu tidak bekerja, dengan tegas. Tapi saya tidak bilang dengan keras, dengan tegas kayak gitu kan. Nah, si perempuannya karena tahu bahwa itu adalah masalah, laki-laki harus diingatkan karena dia sedang hilaf, kayak gitu kan ya. Kenapa saya bilang hilaf? Tadi saya bilang buktinya di sekarang ini aliran yang terakhir keluar dari feminisme adalah postmodern. Artinya kan laki-laki juga akhirnya nggak hilaf, udah kembali ke jalannya yang benar, kayak gitu kan. Sudah harmonisasi kayak gitu kan. Artinya harmonisasi itu bisa dibentuk. Bagaimana perempuan bisa mengingatkan dari hilaf itu sehingga tercipta harmonisasi antara hubungan laki-laki dan perempuannya yang harus menambah ilmu. Karena negosiasi itu yang dipertukarkan adalah ilmu itu, pesan yang berisi ilmu itu, kayak gitu. Dan laki-laki itu logikanya kuat juga. Kalau kita memang menukarkan pesan yang bukan debatable, yang bukan omong kosong, tapi pesan yang berisi, berilmu, maka logika dia akan nerima, akan jalan. Harmonisasi itu gampang, kayak gitu. Jadi pesan kepada perempuan, kita memang tidak boleh berbicara omong kosong. Negosiasi itu membutuhkan materi yang berisi, pesan yang berisi. Karena itu tumbuhkan diri, kembangkan diri dengan
ilmu atau informasi baik di bangku pendidikan formal maupun non formal, karena kita sekarang terutama sudah dimanja dengan non formal ya. Betul. Di internet di mana tuh seperti ini kan, apa ya, persatuan perempuan, pergerakan perempuan tuh luar biasa. Jadi itu aja sih, akses informasi sekarang semakin mudah didapatkan. Baik sahabat Damar Banten, demikianlah bincang ringan kita pada hari ini bersama Ibu Nina. Asik sekali pokoknya hari ini ya. Kita akan bincang-bincang lagi di kesempatan yang lain, masih di bincang ringan padat bermakna bersama saya Ayu Abdul Aziz. Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama.